Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, para sahabat YouTube yang tentunya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu diberikan kesehatan walafiat, perlindungan dari Allah, serta sholawat dan juga salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa amalan yang dianjurkan untuk dilakukan sebelum kita tidur. Waktu tidur adalah saat untuk kita beristirahat dan memulihkan diri setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Namun, dalam Islam mengajarkan bahwa tidur bisa menjadi lebih dari sekedar istirahat bagi fisik dan pikiran. Kita bisa mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala jika menggiringinya dengan amalan-amalan tertentu. Sembari kita mau istirahat, kita bisa mengamalkan atau mengiringinya dengan amalan-amalan yang Allah anjurkan. Amalan-amalan tersebut selain memberi ketenangan jiwa pada kita, juga mendatangkan berkah dan pahala. Beberapa amalan sebelum tidur ini juga disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, serta dalam kitab-kitab seperti salat dan amalan Fatimah Az-Zahra. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan amalan-amalan tersebut kepada putrinya, yaitu Fatimah Az-Zahra, sebagai bagian dari adab tidur. Semoga kita bisa meneladaninya dan mendapatkan manfaat dari setiap amalan yang kita kerjakan. Nah, sahabat YouTube yang dirahmati Allah, berikut ini kami jelaskan lebih lanjut tentang amalan-amalan yang Allah anjurkan dan Rasulullah. Ada 5 amalan sebelum tidur yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada putrinya, yaitu Fatimah Az-Zahra. Beliau berkata agar Fatimah tidak tidur sebelum mengerjakan 5 hal penting yang dianjurkannya. Ketika mendengar hal tersebut, Fatimah pun bertanya bagaimana cara untuk melaksanakan semua amalan-amalan tersebut dalam satu waktu. Rasulullah SAW kemudian menjelaskan
caranya, dan menyebutkan amalan apa saja yang bisa dilakukan sebelum kita beranjak tidur. Yang pertama, kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas. Salah satu amalan yang dianjurkan adalah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali sebelum kita tidur. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali setara dengan menghatamkan seluruh bacaan dalam Al-Quran. Dengan demikian, membaca surah ini sebelum tidur akan menjadi amalan yang besar dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan kita menuntaskan atau menyelesaikan membaca ayat-ayat pada Al-Quran. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk kita membaca atau memperbanyak bacaan sholawat sebelum tidur. Keutamaan bersolawat sangat besar. Rasulullah SAW menjanjikan syafaat di hari kiamat bagi siapapun yang rajin mengucapkan sholawat kepadanya. Syafaat ini akan sangat membantu kita di hari akhir dan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk yang ketiga, amalan ini sangat dianjurkan juga sebelum kita tidur, yaitu membaca istighfar. Baginda Rasulullah SAW menganjurkan agar kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kalimah atau bacaan zikir istighfar sebanyak 10 kali. Bacaan ini dilakukan dengan niat yang tulus untuk memohon ampun bagi diri kita, keluarga kita, serta kaum muslimin, saudara-saudara kita, mengakui betapa besarnya, betapa banyaknya akan dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca istighfar, kita memohon agar dosa-dosa kita diampuni dan diberi ketenangan batin untuk kita semua. Kemudian yang ketiga, kita dianjurkan untuk membaca tasbih, tahmid, dan takbir sebanyak 33 kali. Membaca bacaan subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar masing-masing sebanyak 33 kali juga sangat dianjurkan sebagai amalan sebelum tidur. Berdasarkan hadis, orang yang rutin mengamalkan bacaan ini akan mendapatkan pahala yang setara dengan orang yang menunaikan ibadah haji dan umroh. Bacaan tasbih, tahmid, dan takbir ini tidak hanya membawa ketenangan jiwa sebelum tidur, tapi juga mendatangkan pahala yang sangat luar biasa besarnya. Sahabat YouTube, untuk amalan yang kelima, yaitu menghadiahkan pahala bacaan Al-Fatihah untuk kaum muslimin. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW juga menyarankan untuk membaca surah Al-Fatihah dan menghadiahkan pada pahalanya untuk kaum muslim yang telah meninggal dunia. Ini bisa menjadi bentuk sedekah dan doa untuk mereka
yang sudah berpulang terlebih dahulu. Dan amalan ini juga bisa mendatangkan keberkahan serta membantu memperkuat ikatan kita dengan umat muslim lainnya. Para pemirsa sahabat YouTube yang dirahmati Allah, demikianlah 5 amalan yang bisa kita lakukan sebelum tidur sebagai ikhtiar untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Silahkan tuliskan di kolom komentar qabiltu, dan saya doakan semoga amalan ini menjadi wasilah, menjadi ladang pahala untuk saudara-saudara sekalian. Melaksanakan amalan ini bisa membuat tidur kita lebih berkualitas, bukan hanya untuk kesehatan jasmani dan rohani, tapi juga untuk kebahagiaan akhirat. Semoga amalan-amalan ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah menerima amal dan ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.